Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa la nabiyya ba'dah, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah sobat muslim semuanya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di BDI Channel Belajar Dasar Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya keikhlasan untuk bisa bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan kelak pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sobat muslim rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana keutamaan iman. Iman artinya sebuah kepercayaan. Kepercayaan artinya sebuah keyakinan, dan kita patut bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat berupa keimanan, keyakinan, dan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang wajib kita sembah sebagai umat muslim, sebagai hambanya, insya Allah. Dan sobat muslim, tentang keutamaan iman ini sebenarnya banyak sekali tentang hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan iman ini, dan akan sedikit kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk sobat muslim bisa menyimak hingga selesai. Namun sebelumnya, untuk mendukung channel ini, alangkah baiknya sobat muslim bisa klik subscribe, like, dan share video ini, dan tonton sampai habis untuk keberkahan dan juga kemanfaatan daripada ilmu yang kita bagikan bersama. Baik, langsung saja untuk bahasan tentang keutamaan iman. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, iman itu adalah mengetahui dengan hati dan diucapkan dengan lisan, serta dilakukan dengan perbuatan melalui anggota badan. Bagaimana definisi iman sudah dijelaskan dalam hadis, yang artinya tadi sudah saya sampaikan sobat muslim, bahwa iman itu adalah mengetahui dengan hati. Jadi yang mengetahui iman kita itu adalah hati kita sendiri, bukan otak kita, bukan tangan kita, bukan kaki kita, tapi adalah hati. Hubungan kita hablum minallah, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui hati, niat hati kita, yang bisa mengatur membolak-balikkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman tempatnya di hati. Dan diucapkan dengan lisan. Bagaimana iman itu tidak hanya diam dalam hati, akan tetapi iman itu berupa ucapan lisan. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya yang mencerminkan bahwa lisan kita benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta iman tidak hanya sampai demikian saja, akan tetapi juga harus dilakukan dengan sebuah perbuatan dengan seluruh anggota badan kita, seperti mata, seperti mulut kita, seperti tangan kita, kaki kita, dan lain sebagainya.
Jadi adalah satu kesatuan rangkaian, mulai dari hati, mulai dari lisan kita, dan juga seluruh anggota badan kita bergerak niat karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya iman itu adalah segala keseluruhan dalam diri kita untuk yakin dan percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala ketentuan-ketentuannya. Itu adalah iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatul haya'u wa thamratuhul ilm. Yang artinya kurang lebih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah telanjang, adapun pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu. Malu dalam melakukan maksiat, maksudnya seperti itu ya. Sedangkan buah-buahannya itu adalah ilmu. Nah, inilah gambaran iman, gambaran hakikat iman yang sesungguhnya. Pada dasarnya iman itu adalah telanjang, tidak ada pakaiannya, tidak ada penutupnya dan lain sebagainya. Pada dasarnya, pada mulanya, karena memang kadar keimanan seseorang itu pada dasarnya berawal dari nol, seperti itu ya, karena bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, adapun dari ketelanjangan itu, dari ketelanjangan iman itu harus kita bungkus dengan pakaian yang indah. Berupa apa pakaiannya? Yaitu takwa. Takwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bahwa iman dicerminkan dengan ketakwaan kita melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah jelas garisnya, untuk yang boleh dikerjakan silahkan dikerjakan, yang harus ditinggalkan harus ditinggalkan. Islam sudah mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Nah, kalau pakaiannya takwa, sobat muslim, maka biar iman itu lebih cantik lagi, lebih indah lagi, makanya harus dihiasi. Apa perhiasannya? Perhiasannya adalah malu. Malu dalam arti malu untuk melakukan maksiat kepada Allah. Malu bahwa kita ini adalah hamba yang harus tunduk kepada perintah Allah. Malu melakukan segala keburukan. Malu yang mencerminkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hiasannya iman adalah malu melakukan maksiat. Kemudian tidak hanya sampai di situ, sobat muslim, kita akan memberikan sebuah hasil atau buah daripada iman itu yang lebih sempurna, yaitu berupa ilmu. Nah, seandainya ilmu kita, seandainya segala apa yang kita hasilkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk diri kita, saudara kita, kerabat kita yang berasal dari ilmu, maka sempurnalah iman kita. Jadi iman pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang pada ujungnya menghasilkan ilmu, dan ilmu itu bermanfaat untuk semuanya, khususnya bagi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Nah, sobat muslim rahimakumullah, Nabi SAW juga pernah bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki sifat amanah. Terkadang banyak orang yang menganggap dirinya itu adalah orang yang memiliki iman sempurna. Akan tetapi bagaimana mereka dalam kehidupan sehari-harinya, ketika diberikan amanah mereka mengingkari, ketika diberikan kepercayaan mereka justru tidak melakukannya dengan baik karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Justru itulah bahwa iman dia belum sempurna, karena keimanan seseorang itu adalah salah satunya harus dilandasi dengan memiliki sebuah sifat amanah. Amanah kepada Allah artinya kita amanat untuk menjalankan perintahnya. Salat 5 waktu kerjakan, itu adalah amanah dari Allah. Kemudian zakat, kemudian puasa, dan segala yang diwajibkan oleh umat muslim, itulah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga amanah yang dari
datangnya dari manusia. Misal Anda diberikan amanah untuk memimpin sebuah kelompok, golongan, atau mungkin yang lebih besar lagi lingkupnya, itu harus Anda lakukan dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak maka iman Anda tidaklah sempurna. Belajar iman artinya kita belajar untuk bisa bermuhasabah diri, melihat diri kita pantas apa belum untuk menjadi seseorang yang beriman dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan ketetapan iman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sobat muslim rahimakumullah, waqala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kamu semua sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini sudah sering kita dengar, karena memang iman ini adalah sesuatu keyakinan yang banyak sekali lingkupnya, cabangnya, sehingga satu hal yang mengakibatkan sebuah keburukan maka iman itu akan berkurang. Ketika iman Anda berkurang, sobat muslim, imannya berkurang, nah makanya kesempurnaan keimanan itu akan hilang seketika. Dan banyak sekali bagian-bagian dari iman, karena memang iman ini menjadi pondasi bagi kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu percaya akan segala ketetapan dan kuasanya. Nah, masih banyak sekali sebenarnya sobat muslim untuk bahasan dan keutamaan tentang iman ini. Tentunya akan kita lanjutkan insyaallah besok di kesempatan berikutnya, dan semoga beberapa hal tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya berkaitan dengan iman. Saya dan mengajak sobat muslim semuanya untuk terus meningkatkan keimanan kita, dan semoga Allah selalu memberikan nikmah berupa iman hingga nanti kita meninggalkan alam dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sobat muslim, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa share kebaikan ini untuk keberkahan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.